Bukan dari objek. Nah, dan Ada yang pegang palu nggak di sini? berdua aja berdua. Duduk bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kecil tapi. Kecil suaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita teladani, para senior-senior HMI, wabil khusus Bang Abdullah Heha Mahua yang terus menjadi, Pak, kalau dalam barisan itu penjuru. Penjuru itu artinya yang berada di sudut depan kanan. Kalau penjurunya serong ke kanan, seluruh barisan serong ke kanan. Kalau penjurunya serong ke kiri, seluruh barisan serong ke kiri. Insya Allah apa yang tadi sudah diserukan akan bergaung ke seluruh Indonesia. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029, Insya Allah Gus Muhaimin Iskandar, juga semua para senior di sini, kalau boleh disebut dari mulai yang segenerasi sama Bang Abdullah ini, Prof. Didin Damanhuri, ini PB-nya bareng tuh ya, segenerasi. Kemudian Prof. Fasli Jalal, lalu ini lengkap ini di sini, Bang Fadil, Kang Saan, kemudian Bang Tamsil, ini Kang Jana, Prof. Nur Hayati Jamas, Dr. Sarinande, Bang Abdullah Puteh, dan semua saja mohon izin, ini seluruhnya pendekar ini. Kalau disebut satu-satu nggak selesai nanti. Dan Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua PKB, Bapak Jazilul Fawaid. Alhamdulillah, hari ini menjadi hari yang unik karena secara terbuka keluarga besar HMI menyatakan sikapnya dan menyatakan pilihannya adalah Indonesia harus menjalani perubahan di 5 tahun ke depan. Ini sejalan dengan apa yang selama ini digaungkan sebetulnya oleh HMI, dan saya rasa kita semua yang pernah merasakan di dunia pergerakan kemahasiswaan tahu persis bahwa aktif di dalam pergerakan itu bukan semata-mata untuk aktivisme, tapi aktif dalam pergerakan itu karena kita membawa ide, membawa gagasan yang pada usia belia, ide dan gagasan itu diwujudkan dalam bentuk aktivisme kemahasiswaan. Di masa itulah organisasi seperti HMI dan juga tentu PMII yang diikuti oleh Gus Muhaimin menumbuhkan kader-kader dengan memberikan bekal gagasan, bekal kompetensi, bekal keterampilan. Karena itulah sering disebut sebagai organisasi kader, karena pada akhirnya organisasi-organisasi ini menghibahkan kadernya di dalam perkembangan bangsa untuk ikut kontribusi di berbagai sektor. Bahkan mungkin hari ini kalau kita bicara tentang akademisi, cendekiawan, barangkali jumlah alumni terbanyak yang menjadi dokter, profesor, barangkali HMI adalah yang paling besar di antara semua. Tumbuh besar dengan tradisi kecendekiawanan. Tapi ini bukan sekedar intelektual, kecendekiawanan ulil albab.
pribadi-pribadi yang mengambil tanggung jawab atas masalah yang ada di masyarakat luas. Bukan sekedar berada di wilayah keilmuan, tapi juga bukan sekedar berada di wilayah aktivisme, tapi mengkombinasikan keduanya. Itu juga saya rasa yang mewarnai mayoritas perjalanan kita semua di sini. Jadi, ketika tadi Bang Dullah menceritakan bahwa semua diselenggarakan dengan swadaya. Tadi juga panitia cerita Dr. Sarinande bahwa kegiatan ini dilakukan dengan saweran semua. Itu memang mengirimkan pesan bahwa ini adalah gerakan dari rakyat kebanyakan untuk perubahan bagi Indonesia. Dan pada saat ini kita memang sedang membawa gagasan itu. Jadi ada tradisi yang tumbuh besar selama pergerakan kemahasiswaan. Kemudian kita menyaksikan kondisi Indonesia yang tadi digambarkan oleh Bang Dullah Mahua. Lalu kita lihat modal yang dibawa di sini adalah sepenuhnya idealisme. Di tempat yang sama, sebulan yang lalu berkumpul pengacara-pengacara dari seluruh wilayah Indonesia di lokasi yang sama, di lokasi ini, yang semua juga bergerak atas swadaya, swadana, swakarsa demi perubahan di Indonesia, di tempat yang sama di sini. Nah, di sisi lain kita menyaksikan Indonesia yang akhir-akhir ini makin didominasi oleh kekuatan-kekuatan non-gagasan kerakyatan, non-gagasan pemerataan, non-gagasan keadilan. Ini adalah arus dominan yang terjadi. Karena itulah ikhtiar melakukan perubahan di periode 2024 ini menemukan tantangan yang agak unik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pertama kalinya kita menemukan keluhan di berbagai tempat, menemukan kekhawatiran di berbagai tempat. Akankah pemilu diselenggarakan dengan jujur? Akankah pemilu diselenggarakan dengan adil? Kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu sebelumnya tidak pernah ada. Tapi itu sesungguhnya panggilan tugas bagi semua alumni pergerakan mahasiswa. Kita harus kembali ambil tanggung jawab. Ketika kita dulu masih mahasiswa, di saat kondisi sosial politik itu baik-baik saja, maka mahasiswa bisa kuliah dengan baik-baik saja. Tapi ketika kondisi sosial politik sedang tidak baik-baik saja, maka mahasiswa tidak tinggal diam, keluar dari kampus dan mengirimkan pesan tentang hati nurani, tentang ideologi, tentang perubahan di masa kemahasiswaan. Hari ini kegelisahan yang muncul di masyarakat adalah panggilan tugas bagi para mantan aktivis untuk yuk kita kembali turun tangan menyelamatkan demokrasi kita, kembali turun tangan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik. Lalu pesan yang kedua yang saya rasa tadi sudah digaungkan oleh Gus Muhaimin adalah pesan tentang bagaimana bersatunya unsur-unsur keumatan. Dan hari ini tanpa, kalau kita bisa, di antara semua pengamat politik tidak ada yang memberikan prediksi bahwa akan terjadi pasangan yang singkatannya amin. Sampai dengan akhir Agustus tidak ada prediksi itu. Dan ketika itu muncul, itu mengejutkan bagi berbagai pihak. Ada kegoncangan di sana sini. Mungkin itu yang dibutuhkan, kegoncangan yang akan membawa pada perubahan. Jadi sekarang kita bergerak bersama. Kalau Gus Muhaimin berlatar belakang aktivis dan menjadi ketua umum PMII. Jadi saya lupa periodenya itu periode berapa ya Gus Imin? Ketua umum PBPMI.
95 sampai 98. Jadi itu pada masa-masa, bukan masa krisis Indonesia gitu. Masa-masa krisis Indonesia ini. Jadi berada di situasi seperti itu. Dan alhamdulillah ini insya Allah bila keluarga besar HMI sudah deklarasi, insya Allah sebentar lagi keluarga besar PMI akan menggaulkan pesan lebih kuat lagi. Kalau PMI-nya saya tahu sudah, PMI-nya bahkan bulan September kemarin sudah deklarasi lebih dulu PMI-nya. Nah, tinggal nanti alumninya. Lalu bagaimana dengan alumni HMI? Saya rasa pada saat Kongres KAHMI di Palu bulan November yang lalu, Munas KAHMI di Palu, Pak JK memberikan sambutan pada waktu itu. Pak JK memberikan sambutan dan dalam sambutannya Pak JK menyampaikan bahwa alhamdulillah HMI telah menghadirkan begitu banyak kader-kader, dan kader-kader HMI alhamdulillah sudah berada di banyak posisi, termasuk posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena itu tahap berikutnya, kata beliau, sebaiknya jangan di posisi itu lagi. Masa cuman di situ? Dan seminggu yang lalu Pak JK mendeklarasikan secara terbuka apa yang dikatakan di Palu, bahwa jangan berhenti di posisi wakil, insya Allah kita akan mewarnai secara total untuk Indonesia. Dan berpasangan kita bekerja sebagai insya Allah duit tunggal yang akan membawa ikhtiar perubahan ini ke depan. Ini Kanda, Yunda, Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya ditakdirkan berkeliling Indonesia. Entah berapa ratus ribu, berapa juta jabat tangan yang pernah kami jalani selama setahun ini. Dan di semua tempat yang kami temukan adalah orang datang karena keinginan perubahan. Tidak ada yang datang karena mobilisasi. Betul-betul tidak ada. Tidak pernah satu pun pertemuan yang orang dimobilisasi dan duduk datang tanpa semangat. Yang ada orang semua datang dengan penuh semangat, dengan gelora untuk perubahan, dengan keinginan untuk ada kebaikan yang muncul. Jadi ini yang kemudian saya rasa tanggung jawab yang harus kita ambil sama-sama. Setiap kali selesai menghadiri pertemuan-pertemuan itu terasa ada tanggung jawab moral yang tidak ringan. Dan insya Allah dengan adanya deklarasi ini, tanggung jawab itu bisa diemban sama-sama untuk perubahan Indonesia ke depan. Dan ini sekalian bukan tentang HMI, ini bukan tentang PMI, ini bukan tentang Anies, ini bukan tentang Muhaimin, ini bukan tentang partainya. Ini tentang memastikan masa depan Indonesia, masa depan yang berkeadilan. Karena kita sudah menyaksikan dalam beberapa waktu ini suasana yang tidak kondusif untuk suasana keadilan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, insya Allah dengan adanya deklarasi ini, maka semua punya arah yang sama. Dan yang deklarasi seperti saya sampaikan, saweran semua. Bang Dullah juga tadi nyetak, pasti nyetak sendiri, apalagi Bang Dullah. Mana mungkin mau terima di kanan kiri gitu. Nggak akan mungkin. Jadi kita akan kirimkan pesan bahwa memang gerakan ini adalah gerakan yang bergerak melalui idealisme, ditopang oleh kekuatan yang kita miliki sendiri. Tapi insya Allah dengan begitu keikhlasan mengiringi perjuangan kita. Dan insya Allah dengan begitu kita semua berharap ridha Allah akan datang dalam perjuangan ini. Dan kita semua yakin bahwa ketika kita bergerak dengan semangat seperti itu, maka akan lebih banyak lagi yang bergabung dalam barisan kita. Ini
kita semua tahu bahwa ada 3 pilihan. Saya sampaikan berkali-kali. Saya dan Gus Imin tumbuh besar dalam suasana pergerakan kemahasiswaan yang terbiasa dengan dialog, tukar pikiran, tukar gagasan. Saya kemarin sampaikan pada anak-anak muda yang masih skeptis. Begini pesannya. Bila hak suara itu tidak digunakan, maka keputusan itu akan dibuat berdasarkan yang menggunakan hak suara. Walaupun hanya 40%, tapi 40% itu yang akan menentukan hasil. Dan di antara yang 40% itu, mereka akan memilih berdasarkan apa yang mereka sukai. Sekarang saya sampaikan kepada semua bahwa kami, saya dan Gus Imin itu memilih untuk berdialog, memilih untuk tukar gagasan, termasuk berhadapan dengan yang berbeda pandangan. Kenapa? Karena kami ingin menghormati pemilih, bahwa memilih bukan berdasarkan informasi yang sifatnya sumir, tapi berdasarkan ide dan gagasan. Jadi saya sampaikan pada semua, silahkan lihat mana yang lebih banyak kesamaannya di antara 3 pasangan ini. Dengan Anies Muhaimin bisa dilihat kesamaannya. Apakah bisa merasakan hal yang sama dari 2 yang lain? Apakah ada keterbukaan untuk tukar pikiran dari 2 yang lain? Apakah ada kesempatan untuk berdialog? Bila tidak ada, maka itu bagian dari penilaian. Tapi jadilah yang rasional, ambil langkah yang nantinya akan membuat kita sadar bahwa Indonesia ke depan Indonesia yang demokratis, Indonesia yang tetap menjaga iklim keterbukaan. Dengan pesan yang seperti saya sampaikan pada saat debat kemarin, jangan sampai ada kekhawatiran untuk mengungkapkan kritik pada Indonesia sampai harus menggunakan istilah Wakanda, istilah Konoha, karena takut menyebut nama Indonesia. Dan kita mengirimkan pesan itu bahwa kami berdua berkomitmen itu. Insya Allah ini menjadi awalan baru dari gerakan kita. Masih ada waktu sekitar 50 hari untuk jangkau semua. Insya Allah keluarga besar HMI menggerakkan semuanya untuk berubah. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.